Nah, berikutnya kami akan bacakan untuk penanya berikutnya yang sudah masuk lewat Instagram kami, yang akan dijawab oleh guru kita Habibana Habib Ahmad Al-Kaf atas nama Hana Zahra. Assalamualaikum Habib, saya izin bertanya, bagaimana saya bisa menjadikan masa sulit ini sebagai titik balik menuju karir yang lebih bermakna, Habib? Fadal Habib. Bagaimana caranya? Tidak ada lain kecuali tadi. Kita kembalikan kepada diri kita sebagai manusia. Manusia punya akal. Kita melihat keadaan semuanya, bahwa semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Kehendak yang terjadi dikatakan dalam hadis qudsi, anta turid wa huwa yurid wa ana af'alu ma urid wa la yakunu illa ma urid. Kata dalam hadis qudsi, maknanya dikatakan apa? Kamu kadang-kadang punya kehendak, kepingin sesuatu. Orang lain juga kepingin sesuatu, udah janji nih enggak deal. Tapi Allah juga punya keinginan. Dan keinginan ini diantara tiga ini, dua sudah sepakat. Tapi tidak akan terjadi kecuali dengan keinginan yang diridhoi oleh Allah. Jadi kembalikan kita kepada siapa? Allah. Kembalikan kepada Allah. Kepingin sukses, ini adalah titik awal. Insya Allah ini titik awal. Kita tahu bahwa ini musibah, hujan, panas, semuanya adalah dari Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ini adalah titik awal untuk kita makin bangkit. Indonesia bisa merdeka dengan apa? Atas berkat rahmat Allah. Apakah kita tidak membaca itu? Founding father kita luar biasa, mendidik kita agama. Kembalilah kepada Allah. Makanya sebagai filosof, sebagai dasar negara kita adalah Pancasila, ditaruh di awal ketuhanan yang maha esa. Untuk apa ini bangsa Indonesia kalau tidak kembali kepada Allah? Entah dia agama Islam atau agama lain, kembalilah kepada Tuhan. Ini adalah didikan luar biasa. Didikan dari founding father kita, yang pahlawan-pahlawan kita, yang rela darahnya, rela segala-galanya demi untuk kemerdekaan yang kita raih, kita yang nikmati ini. Kembalilah kepada Allah. Ditaruh di awal mukaddimah, atas berkat rahmat Allah. Dari sinilah mulai Indonesia merdeka. Indonesia mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai jawaban kita, bahwa kita kalau terjadi apa-apa, ini dari Allah, kembalikan kepada Allah. Makanya Rasulullah ngajarin, barang siapa yang ingin nikmat imannya, baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Apa itu ya Rasulullah? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Coba, radit, saya ridho dengan ketentuan Allah. Ini ketentuan Allah, sudah. Saya nggak jadi nikah dengan fulan, saya kerja di PHK, saya dipindahkan. Ridho, kalau itu datang dari Allah, ridho. Ini ridho. Allah mengatakan, kata Rasulullah, dzaka ta'mal iman. Dia bisa merasa nikmatnya iman. Kadang-kadang orang nggak merasa dia punya iman itu indah. Ridho dengan ketentuan Allah. Ini adalah mudah-mudahan menjadikan kita titik awal. Kalau ada musibah, ada sesuatu tadi, perubahan-perubahan, ini semuanya mudah-mudahan ini adalah titik untuk kebaikan yang kedepannya akan diberikan kebaikan untuk semuanya. Amin. Insya Allah. Amin. Terima kasih Habib. Sebetulnya kalau kita analogikan dari kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berperan sebagai seorang anak, diperintahkan oleh ayah ibu kita, ketika kita tidak nurut, mungkin akan ada satu punishment yang lebih keras lagi. Sebaliknya ketika kita menurut dengan orang tua kita atas perintah kita, maka akan mendapatkan reward yang lebih baik. Mungkin kalau kita analogikan seperti itu ya Habibana. Mungkin kita ujian ini dari Allah, kalau kita nurut apa yang diperintahkan Allah, maka akan lebih baik, akan mendapatkan yang lebih baik insya Allah. Masya Allah. Terima kasih.